Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Di sini, saya Nica Desi Arima dengan NIM 210700051 ingin memaparkan materi tentang instrumen keuangan syariah. Yang pertama ada prinsip-prinsip dasar keuangan syariah. Larangan riba. Yang pertama ada larangan riba. Riba merupakan praktik mengenakan bunga dalam transaksi pinjaman, dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan dilarang dalam Islam. Yang kedua ada larangan gharar. Gharar merujuk pada ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi, seperti kontrak yang tidak jelas atau tidak pasti mengenai hasilnya. Yang ketiga ada maisir. Maisir berarti spekulasi atau perjudian di mana hasilnya bergantung pada keberuntungan dan faktor yang tidak pasti menciptakan ketidakseimbangan. Yang selanjutnya ada instrumen keuangan syariah. Yang pertama ada suku atau obligasi syariah, yaitu merupakan surat berharga yang diterbitkan untuk mengumpulkan dana yang digunakan untuk pembiayaan proyek atau aset tertentu. Pemegang suku tidak menerima bunga tetap seperti pada obligasi konvensional, tetapi memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari proyek atau aset yang dibiayai. Suku bisa berupa suku ijarah berbasis sewa atau suku muharabah, kerjasama investasi, atau suku musyarakah atau kerjasama bisnis. Yang kedua ada reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan investasi kolektif di mana dana dari para investor dikelola oleh manajer investasi untuk mengambil saham, suku, atau instrumen keuangan yang lainnya yang memenuhi prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut dibagikan kepada investor sesuai dengan proporsi kepemilikan mereka. Baiklah, selanjutnya saya Hanifah Ramadarman dengan NIM 210700031 akan melanjutkan materi. Yang pertama ada mengenal tafakul. Asuransi syariah atau takaful beroperasi berdasarkan prinsip saling tolong-menolong di antara peserta yang menyumbang premi ke dalam dana bersama, yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang mengalami kerugian atau musibah. Takaful menawarkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan asuransi konvensional yang mengandalkan kontrak antara pihak yang bertanggung jawab atau perusahaan asuransi yang berbasis pada prinsip jual beli atau bunga. Selanjutnya prinsip-prinsip takaful. Yang pertama ada saling menanggung risiko, yaitu peserta dalam program takaful saling berkontribusi untuk membantu mereka mengalami kerugian. Setiap peserta memberikan kontribusi berupa premi yang disebut juga sebagai sumbangan yang digunakan untuk menanggulangi kerugian. Selanjutnya prinsip kepemilikan bersama. Dana yang terkumpul dari peserta menjadi milik bersama dan peserta memiliki hak untuk menerima manfaat dari dana tersebut jika terjadi klaim. Selanjutnya pengelolaan dana syariah, yaitu dana yang terkumpul dari peserta dikelola oleh perusahaan takaful dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan dana ini harus menghindari unsur-unsur dilarang dalam Islam, seperti riba, maisir, dan gharar. Baiklah, selanjutnya saya yang akan membacakan materi. Saya Sri Daniel NIM 2100765. Materinya yaitu murabah, dan musyarakah, 3 jenis kontrak dalam keuangan syariah. Murabah, menjual barang kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati yang terdiri dari harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Murabah yaitu satu pihak sabibul mal menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya mudharib menyediakan keahlian dan usaha untuk mengelola bisnis atau proyek. Musyarakah, dua pihak atau lebih berkontribusi dengan modal untuk sebuah usaha atau proyek, dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi modal masing-masing.
mengenal obligasi syariah atau suku, alternatif investasi yang berbasis prinsip-prinsip. 1. Suku ijarah berbasis sewa atau aset yang dimiliki oleh penerbit suku. 2. Suku mudrabah berdasarkan kemitraan usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian. 3. Suku musyawarah berdasarkan kemitraan bisnis antara dua pihak dengan pembagian keuntungan dan kerugian. 4. Suku istisna berdasarkan kontrak pembelian barang atau aset yang akan diproduksi atau dibangun di masa depan. Selanjutnya, keuangan syariah menuju masa depan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Keuangan syariah menawarkan alternatif sistem keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari unsur yang dilarang oleh agama Islam. Penerapan keuangan syariah dapat menjadi solusi tepat untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, inklusif, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.